kita sebelum pembelajaran kita A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Adi telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Mas Aska, Mas Aditya Pratama, hadir. Mas Imam Sinatria. Saya Pak. Baik, terima kasih alhamdulillah. Bapak, pada pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu bukan yang ada di Indonesia, sejarah tentang masa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, Bapak ingin memberikan penjelasan sedikit ya. Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah kalian bahwa sebelum hadir ke muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat mulia, bahkan Allah selalu bersolawat kepadanya. Nabi Muhammad SAW adalah khatmul anbiya atau penutup para nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa berita bahagia, ancaman dan perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Jadi Rasulullah SAW adalah menjadi suri tauladan kita, menjadi idola kita, idola semua umat muslim di dunia dimanapun berada. Sebagai suri tauladan, yaitu Rasulullah telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju jalan yang terang benderang seperti yang saat ini kita alami. Dan mengapa kita perlunya menjaga apa yang telah Rasulullah SAW perjuangkan? Karena apa? Kita sudah memasuki masa akhir zaman di mana fitnah itu bertebaran di mana-mana. Itulah tugas kita seorang muslim sebagai muslimin. Kita akan menjaga perjuangan Rasulullah, meneruskan estafet doa Rasulullah agar tetap Islam akan tetap berdiri kokoh, menyongsong kebangkitan Islam terutama di dunia ini. Seperti itu. Lanjut. Sebelum Bapak masuk ke materi selanjutnya, adakah di sini murid-murid ada yang tahu tanggal kelahiran Rasulullah SAW? Jika ada yang tahu, bisa angkat tangan. 12 Rabiul Awal, Pak. Ya. Terima kasih Mas Imam. Betul sekali. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Saat bayi Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Jadi memang dari kecil memang Rasulullah sudah menjadi yatim, yaitu mengapa seperti itu? Mungkin Allah menitipkan pesan pada Rasulullah agar Rasulullah nantinya terbiasa kuat, terbiasa keras menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan. Karena apa? Karena Rasulullah memang sudah dijadikan menjadi manusia yang mulia seperti itu. Lanjut, saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 tahun, ibunya pun wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapat kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi SAW diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sungguh luar biasa perjuangan Nabi Muhammad SAW dari usia kecil sudah ditinggal ibunya, lalu bapaknya, dan dia diasuh oleh kakeknya Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah terbiasa mandiri dengan karena keadaan yang membuatnya harus hidup mandiri seperti itu. Nah, lalu kemudian pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Karena kemandirian yang telah Rasulullah rasakan sejak kecil, Rasulullah sudah mulai bisa berdagang di usia 25 tahun tanpa bantuan pamannya. Nah, ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasakkannya.
ketika berdagang Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, penuh kasih sayang. Itulah mengapa Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, terutama umat setelah kita, agar selalu berperilaku jujur. Karena di dunia ini orang yang memiliki perilaku jujur itu sangatlah jarang, sangat langka. Orang baik banyak, tapi orang jujur itu kemungkinan hanya sedikit. Karena apa? Jujur itu adalah ganjarannya sangat luar biasa. Surga yang Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, Bapak lanjutkan materi selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW melaksanakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah. Uzlah adalah mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu surat apa? Al-Alaq 1-5. Baik, Mas Adib bisa membacakan surat Al-Alaq itu 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akram, alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, terima kasih Mas Adib. Mas Adib akan kata-kata ya Mas Adib. Kalau Belajar lagi. Nanti bisa dibaca lagi. Artinya apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah untuk menjadi utusan atau rasul. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama, sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira, yaitu wahyu yang kedua. Baik, dalam menanti itulah turun wahyu kedua. Turun wahyu kedua adalah surat apa? Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Kurang lebih bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wasibaka fattahir warujza fahjur wal tamnun tastakthir wa li rabbika fabshir. Ya, artinya bisa dibacakan Mas Aska. Wahai orang-orang yang bersedih, wahai orang yang bersedih, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan lebih banyak yang karena Tuhanmu lah bersama. Terima kasih Mas Aska atas penjelasan yang telah dibacakan. Intinya adalah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ini dengan maksud agar Rasulullah memberikan peringatan untuk kita sebagai umat manusia agar selalu berupaya menjadi orang yang baik, selalu menegakkan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke rangkuman, Bapak akan membuat diskusi. Yaitu kita ini sudah menjadi satu kelompok ya. Pertanyaan adalah sebutkan tantangan dan hambatan perjalanan dakwah baginda. Mungkin silahkan bisa dijawab Mas Imam. Yang pertama sebutkan tantangan dan hambatan perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Tantangannya dimulai dari orang-orang terdekat dulu seperti paman beliau Abu Jahal. Kemudian dari orang lain seperti kaum Quraisy yang mengatakan beliau adalah seorang gila dan lain-lain, tidak menerima dakwah beliau. Kemudian itu tadi dari keluarga, dari orang lain seperti itu Pak. Ya, terima kasih Mas Imam atas penjelasannya. Mungkin Bapak langsung mungkin ini adalah sedikit rangkuman ya murid-murid, bisa dibaca ya kurang lebih seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak Bapak cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya murid-murid. Semoga kita selalu berikan kebaikan dan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.